Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menemani belajar teman-teman semua mengenai struktur dan jaringan hewan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar yang harus dicapai adik-adik, yang pertama ada menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Yang kedua, menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada hewan. Pada poin 4.4 ini, adik-adik nanti diharapkan dapat melakukan praktikum mandiri di rumah mengenai struktur dan jaringan hewan. Di sini ada peta konsep materi yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada jaringan epitel pipi, jaringan epitel silindris, jaringan epitel kubus, dan jaringan epitel transisional. Yang kedua ada jaringan ikat. Jaringan ikat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, jaringan ikat padat. Masing-masing macam jaringan ikat ini dibagi lagi menjadi 2 macam lagi seperti itu. Yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot dibagi menjadi 3. Yang pertama otot polos, otot lurik, dan otot rangka. Yang terakhir ada jaringan syaraf. Kemudian macam-macam jaringan epitel sendiri yang sudah saya jelaskan. Yang pertama ada epitel pipi. Epitel pipi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada epitel pipi selapis yang tersusun dari satu lapisan sel saja yang terletak di atas membran basal. Contohnya pada endotelium, kapsul Bowman, lengkung Henle, dan alveolus. Yang kedua ada epitel pipi berlapis banyak atau berlapis. Merupakan membran yang tebal. Membran tersebut terdiri atas lebih dari satu lapisan sel-sel yang berbentuk pipi. Contohnya pada vagina, rongga mulut, esofagus, dan anus. Kemudian ada jaringan epitel kubus. Jaringan epitel kubus tersusun atas satu lapisan sel yang berbentuk kubus, kemudian ada satu inti sel. Jaringan ini ditemukan di bagian ginjal seperti nefron, tubulus contortus proximal, dan tubulus contortus distal, serta ovarium, kelenjar ludah, tiroid, pankreas, dan lain-lain. Yang kedua ada epitel kubus berlapis banyak. Nah ini epitelnya tidak hanya satu lapis saja, bisa 2 lapis, dan setiap selnya tetap memiliki satu inti sel. Lapisan ini berfungsi untuk proteksi, absorb, dan sekresi. Contohnya pada saluran keluar kelenjar keringat. Selanjutnya ada jaringan epitel silindris. Jaringan epitel silindris ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, silindris selapis tersusun dari satu sel berbentuk silindris. Di antara sel-sel silindris umumnya terdapat sel Goblet. Sel Goblet itu sel yang berbentuk piala di antara sel yang satu dengan sel yang lainnya, namun tidak semua sel di sela-sela sel itu ada sel Gobletnya. Epitel silindris itu ada epitel silindris selapis bersilia yang terdapat pada uterus dan lain-lain, atau epitel silindris yang tidak bersilia. Contohnya terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan. Kemudian ada epitel silindris berlapis banyak, tersusun dari sel-sel yang relatif pendek dan berbentuk polihedral. Epitel silindris berlapis banyak ini berfungsi untuk perlindungan dan sekresi. Dapat ditemukan di uretra, laring, trakea, faring, dan kelenjar ludah. Kemudian ada epitel transisional. Mengapa dikatakan sebagai epitel transisional? Karena epitel ini dianggap sebagai epitel peralihan dari
epitel pipih berlapis banyak tanpa lapisan tanduk dengan epitel silindris berlapis banyak. Biasa ditemukan di lapisan sistem urinaria seperti di ureter, pelvis renalis, kandung kemih, dan uretra. Kemudian ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati ini ada macamnya. Yang pertama ada mukosa. Jaringan mukosa ini jaringan embrional yang muncul untuk sementara pada pembentukan jaringan ikat. Tersusun dari sel-sel fibroblas yang besar, makrofag, limfosit, kolagen halus, dan substansi dasar yang lunak. Contohnya pada tali besar bayi. Kedua, jaringan areolar. Jaringan ini bersifat fleksibel dan substansi dasar yang relatif cair. Jaringan areolar mengandung banyak sel fibroblas, makrofag, serta kolagen. Jaringan ini terdapat pada kulit dengan otot serta berfungsi sebagai materi pengikat atau pembungkus jaringan lain dan organ-organ termasuk pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya ada jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati macamnya juga ada 2. Yang pertama ada jaringan retikuler, tersusun dari jaring-jaring serat retikuler dan sel-sel sitoplasma bercabang panjang. Sebagian sel ini bersifat fagositos dan merupakan bagian dari sistem retikuloendotel. Jaringan ini terdapat pada nodus limfa, sumsum tulang belakang, dan hati. Kemudian ada jaringan lemak adiposa. Nah, jaringan lemak ini dibungkus oleh anyaman serat retikulin yang halus dengan celah-celah berisi fibroblast, limfosit, eosinofil, dan sejumlah sel tiang. Jaringan lemak ini berfungsi sebagai bantalan yang melindungi organ-organ, cadangan makanan, dan lain-lain. Biasanya terdapat di bawah kulit, sekitar persendian, sumsum tulang, dan lain-lain. Jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini juga ada 2. Yang pertama ada jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat padat teratur itu serat-serat kolagennya berhimpitan secara paralel. Kalau yang tidak teratur berbentuk seperti lembar-lembaran dengan serat-serat membentuk anyaman kasar yang kuat. Selanjutnya ada jaringan ikat cair, ada jaringan darah dan jaringan limfa. Jaringan darah terdiri atas plasma darah, trombosit, dan sel-sel darah. Plasma darah berupa cairan yang mengandung berbagai macam protein, asam amino, peptida, enzim, hormon, vitamin, dan mineral. Kemudian jaringan limfa ini sebagai antibodi atau imuglobin dan sel-sel yang sebagian besar berupa limfosit akan ditambahkan pada saat limfa melewati nodus limfa. Yang terakhir ada jaringan ikat penyokong. Ada 2. Yang pertama ada jaringan tulang rawan kartilago. Ini tersusun atas kondrosit. Matriksnya yang mengandung kondrotin sulfat. Berbentuk bulat lonjong. Memiliki inti dan beberapa anak inti. Kondrosit berada di dalam rongga kecil yang disebut lakuna. Sel tulang rawan yang masih muda disebut kondroblas, kecuali pada permukaan persendian. Tulang rawan dibungkus oleh lapisan perikondrium. Kemudian, jaringan tulang rawan tidak memiliki syaraf atau bersifat avaskuler. Ada 3 macam, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastik, dan tulang rawan fibroblas. Selanjutnya ada tulang keras atau osteon. Jaringan tulang keras ini penyusun kerangka tubuh yang tersusun dari komponen non-seluler berupa matriks dan komponen seluler. Matriks tulang sangat padat dan kaku mengandung substan semen glikosaminoglikans atau protein polisakarida, serat osteokolagen, garam anorganik, kalsium fosfat, kalsium karbonat, sedikit kalsium fluorida, serta magnesium fluorida. Selanjutnya ada jaringan otot. Struktur jaringan otot ini mempunyai kemampuan berkontraksi untuk melakukan gerakan.
Jaringan otot harus melakukan gerakan mekanis, maka diperlukan banyak pembuluh kapiler darah untuk memberikan nutrisi dan oksigen, serta mengangkut zat sisa. Jaringan otot ini terdiri dari sel-sel zat otot yang tergabung dalam berkas-berkas. Sel otot memiliki membran plasma yang disebut sarkolema dan berisi sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Kemudian di sini ada ciri-ciri atau perbedaan masing-masing jenis otot. Yang pertama adalah otot lurik, otot polos, otot jantung. Yang terakhir ada jaringan syaraf. Jaringan syaraf tersebar luas di dalam tubuh dan paling banyak ditemukan yaitu 98% pada susunan saraf otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sisanya terdapat pada sumsum saraf tepi. Jaringan saraf ini berfungsi menghimpun rangsangan dari lingkungan, mengubah rangsangan menjadi impuls saraf, meneruskan impuls ke bagian penerimaan yang terorganisasi, menafsirkan impuls, kemudian memberikan jawaban respon yang tepat ke organ-organ efektor. Nah, di sini sebelah kanan ada bagian-bagian syaraf, ada badan sel, akson, dendrit, gelembung akson, ada saraf sensori dan reseptor, kemudian organ indera. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan mengenai materi yang belum kalian pahami, kalian bisa ditanyakan kepada saya melalui grup WhatsApp atau personal chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.